Oke teman-teman, di sini kita seharusnya open posisi buy, cuman telat ya teman-teman ya. Karena di sini ada momen doji ya teman-teman. Doji itu adalah bisa dibilang sebagai sinyal untuk kuat ke atas. Cuman kita ya sekali lagi ya telat teman-teman. Oke, di sini kita bisa open posisi buy teman-teman, apalagi candle yang sedang berjalan itu sudah posisi ngambil sumbu dan resistnya juga masih lumayan jauh teman-teman. Paling tidak di sini kita masih bisa open posisi satu candle ya teman-teman. Kalau misalkan dia langsung turun itu agak kecil kemungkinan, karena kebiasaan candle dia akan mencari area titik harga tertinggi atau atau sering diistilahkan resisten teman-teman. Nah, itu alasan kenapa saya open posisi buy. Nah, di sini teorinya apabila candle sedang berjalan ini mampu menembus area resisten, maka kita bisa open posisi buy lagi teman-teman. Namun apabila terjadi ini kayaknya mental teman-teman ya. Nah, kita perhatikan itu teman-teman. Dia begitu nyentuh resisten, dia mental lagi gitu kan. Dia nyentuh resisten lagi, mental lagi. Jadi lumayan kuat resisten yang sekarang ya, yang sedang dia tuju. Oke, apabila teman-teman menemukan candle yang seperti ini, itu bisa dibilang kita dilarang open posisi teman-teman, karena space antara candle sedang berjalan sama area resisten itu nggak ada teman-teman, atau bisa dibilang sumbu dari candle tersebut sudah sejajar dengan area resisten. Bahkan di sini bisa saya bilang malah areanya adalah area pembalikan, karena dia tidak mampu menembus area dari resisten atau tidak mampu melanjutkan tren yang sedang berjalan teman-teman. Nah, namun apabila candle yang sedang berjalan ini mampu merah dan ketika perpindahan candle nanti mampu membentuk sumbu, maka kita berani open posisi sell teman-teman, karena jelas akan terjadi pembalikan. Satu, resisten tidak mampu ditembus, dan kedua sudah terkonfirmasi bahwa candle atau arah harga sudah berbalik, yaitu ke arah ke bawah teman-teman. Oke, di sini kalau dia pindah ngambil sumbu kita bisa open posisi sell teman-teman. Namun apabila dia tidak membuat sumbu, lebih baik kita tunggu lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman takutnya ya. Nah, di sini di bawahnya ada area support teman-teman, maka saya lebih memilih untuk open posisi buy. Kenapa tidak open posisi sell? Pertama, saya setiap trading selalu punya alasan. Kalau candle perpindahan candle ini dia membentuk sumbu ke atas, maka bisa dibilang 80% maka dia akan kuat ke bawah secara gerakan candlenya. Namun apabila dia botak langsung turun ke bawah dan di situ ada support. Nah, karena gerak harga ini kan area harga ini kan areanya pendek teman-teman. Nah, apabila dia turun dan di situ ada support, saya lebih memilih ngambil buy-nya. Karena satu, di situ candle di atas tidak punya sumbu, atau candle yang sedang berjalan ini maksudnya begitu dia perpindahan itu tidak memiliki sumbu. Maka itu alasan saya kenapa saya open posisi buy, karena kekuatan ke atasnya masih ada. Gitu aja teman-teman, simpelnya. Oke, kita perhatikan lagi ke arah marketnya ini mau kemana. Biar saya jelaskan teman-teman secara rinci nantinya setiap alasan saya kenapa saya open posisi buy ataupun sell teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini bisa dibilang momennya masih lama teman-teman. Mungkin nanti durasi videonya agak panjang karena saya nunggu momen, mungkin nanti saya akan percepat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pindah market ke altcoin teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan pergerakan harga sekarang areanya lagi pendek juga, tapi bisa dibilang sedang terjadi area koreksi ya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini supportnya bisa yang dipakai adalah apa ya? Di sini ada double doji sih teman-teman. Kita cek dulu ya. Di sini ada 84%, paling tinggi 86 ya, itu pun ada di euro. Oke, di sini sebenarnya rawan teman-teman, saya tidak terlalu rekomendasi ke teman-teman semua. Di sini saya open posisi sell, alasannya karena bisa diperhatikan areanya sedang terjadi area downtrend teman-teman ya, dan sudah terbentuk candle hijau 2 itu saya anggap sebagai napas gitu teman-teman. Kita lihat dulu di sini pergerakannya lumayan apa ya? Lumayan membagongkan. Oke, kita perhatikan ya teman-teman. Sekali lagi di sini kenapa saya open posisi sell, karena areanya lagi area downtrend dan market yang sedang berjalan itu masih apa ya, bisa dibilang support masih jauh teman-teman. Nah, nanti saya buatkan garis untuk teman-teman untuk melihat supportnya. Oke, kita lihat dulu teman-teman di sini apa candle apa yang akan terbentuk. Oke, tipis aduh lost teman-teman. Oke, di sini sudah terbentuk candle doji plus teman-teman, maka kita bisa langsung open posisi semaksimal mungkin. Karena sekali lagi candle plus juga bagian dari candle pembalikan teman-teman ya. Dan di dalam posisi sekarang ini candle plus ini menandakan dia sudah nggak kuat ke bawah teman-teman. Artinya dia akan membentuk pembalikan harga di area tersebut. Kita perhatikan teman-teman, apakah teori masih oke atau memang dia sudah berubah algoritmanya teman-teman ya. Oke, di sini saya masih yakin bahwa harusnya harga itu mengarah ke atas karena dia sudah terkonfirmasi dengan candle doji plus ini ya teman-teman ya. Oke. Naik lagi 10 detik lagi. Dorong. Waduh. Kok diem? Dorong.
Oke, 3 2 1. Mantap. Suka ngeprank biasa kadang market ini ya. Oke teman-teman, di sini kita modal 140 sudah menjadi 436.000 teman-teman. Kita tunggu lagi momen-momennya teman-teman ya. Di kripto ini oke juga, sedang terjadi uptrend. Kita perhatikan teman-teman, kenapa saya bilang uptrend, karena area resistennya itu sudah tembus ya teman-teman ya, maka bisa dikatakan sedang terjadi uptrend. Dan kemungkinan candle yang sedang berjalan ini bisa dikatakan juga, kalaupun merah dia akan jadi candle nafas teman-teman ya. Aku yakin ini masih kuat dia untuk ke atas, karena bisa dibilang pola trennya ini pertama resisten sudah tembus, dan kecil kemungkinan dia akan membuat pola resisten baru ya teman-teman. Paling nggak di sini akan terbentuk area nafas ya, bisa teman-teman perhatikan. Oke, yang terbentuk candle hijau teman-teman. Kita hantam aja, kita langsung buy, kita hajar lagi teman-teman. Waduh, kedorong teman-teman ya. Harusnya dia sejajar teman-teman. Di sini yang 140-nya kedorong. Tapi nggak apa-apa, kita perhatikan dulu. Yuk terbang. Terbang dong. Waduh. Terbang. Di sini alasan saya kenapa saya open posisi baik, karena pertama tren lagi mengarah ke atas, terus kemudian resistennya itu sudah tembus ya teman-teman. Jadi kedua itu alasan kenapa saya open posisi buy. Oke, kita perhatikan teman-teman, apakah di sini kita akan loss atau malah kita akan profit. Nggak tahu lah antara mana teman-teman ya. Oke, naik dong. 5 2 1 tipis. Ya Allah, yang atasnya nggak dapet. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, santai teman-teman. Ternyata di sini dia udah nggak kuat teman-teman, bisa dikatakan dia akan terjadi penurunan. Oke lah, cuma sebatas itu ternyata ya. Berat trennya bagus banget loh, kok bisa ya, malah terkonfirmasi bahwa candlenya nggak kuat ke atas teman-teman, atau bisa dibilang pembatalan harga ke atas. Padahal udah cantik trennya tadi. Wah, malah kita loss. Nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Kita tunggu lagi momennya ya. Dia tunggu ini, ku yakin dia balik teman-teman. Tapi seperti biasa saya nggak berani langsung open posisi sell, karena saya akan tunggu konfirmasinya dahulu. Paling tidak sudah terbentuk candle merah, baru kita berani open posisi teman-teman, dan kita all in kan aja gitu, karena di sini sudah terbentuk candle merahnya teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung open posisi sell teman-teman, karena sudah terkonfirmasi di atas tadi bahwa sudah sudah kuat untuk ke bawah teman-teman. Oke, ini kalau kita profit, oke lah, ini rekaman saya sudah 10-an menit. Mantap teman-teman ya. Yuk turun. Nggak boleh, nggak bisa naik, ini harus turun. Oh, dia sudah aduh, turun dong. Masa ngambil sumbu setinggi itu? Turun. Sudah segitu sumbumu. Udah turun. 20 detik lagi. Jangan suka ngeprank, nggak bagus untuk kesehatan. Turun. Oke, 10 detik lagi turun. Waduh. Oke. No, mantap, memang market ini suka ngeprank. 2 1 profit. Alhamdulillah teman-teman ya. Benar, memang dia ke atas itu ternyata ngambil sumbu. Wah, lumayan. Oke, di sini kita profit sudah 910 teman-teman, 911 sorry. Kita profit 911, kita mau genapkan 1 juta aja teman-teman ya. Biasanya teori menggenapkan ini suka gimana gitu teman-teman. Tidak apa-apa. Kita lihat dulu arah marketnya ini masih kuat ke bawah. Oke. Kita sell lagi teman-teman. Dulu momennya ya. Habis candle ini kayaknya oke nih, kita sell, atau kita tunggu agak tinggi sedikit kita sell teman-teman, karena aku yakin ini dia masih kuat ke bawah, karena beberapa candle itu menandakan waduh, kok balik gini ya. Market lagi kurang oke juga ini, suku sudah profit. Oh ya, kayak gitu marketnya ternyata ya. Apa-apa lah, kita sell lagi dia. Ayo turun. Ini open posisi terakhir teman-teman ya. Kalau profit alhamdulillah, kalau nggak profit paling tidak kita sudah profit sekitar 500-an lebih lah ya. Oh, mungkin 600, karena modal kita cuma 140.000. Ini pun sisa dari withdraw teman-teman. Ini pun sisa dari withdraw. Kalau profit ya alhamdulillah, maksudnya kalau profit genap 1 juta teman-teman. Ya kalau loss ya sudahlah, tetap kita syukuri, karena yang dana dimainkan ini adalah kalau bahasa orang itu dana dingin, karena hasil dari profit itu yang saya buatkan jadi konten teman-teman. Oke, 10 detik lagi. Oke, 6. Turun dong, masih kuat, harusnya masih kuat turun. Nah kan gitu dong. Oke, alhamdulillah akhirnya teori buletin jadi 1 juta kita dapat teman-teman. Biasanya teori buletin itu bikin kita